يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Asbabun Nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Al-Jallas bin Suwaid bin Samit termasuk salah seorang yang tidak mengikuti Rasulullah dalam perang Tabuk. Dia berkata, "Seandainya orang ini benar, sungguh kita lebih buruk daripada keledai." Ucapan itu dilaporkan oleh Umair bin Sa'ad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ia, Al-Jallas, bersumpah, "Demi Allah, aku tidak berkata demikian." Maka Allah menurunkan firman-Nya, mereka, orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad. Sungguh, mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran dengan mencela Nabi Muhammad dan karenanya menjadi kafir setelah berislam. Mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Mereka tidak mencela sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Jika berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. At-Taubah ayat 74. Dituturkan bahwa kemudian ia bertobat dengan taubat yang baik. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hal serupa dari Ka'ab bin Malik. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat meriwayatkan hal serupa dari Urwah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Zaid bin Arqam mendengar seorang munafik berkata ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, "Kalau orang ini benar, sungguh kita lebih buruk ketimbang keledai." Lalu ia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, tapi orang tersebut menyangkal. Maka Allah menurunkan ayat, mereka, orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad, dan seterusnya. At-Taubah ayat 74. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika itu Rasulullah sedang duduk di bawah pohon. Beliau berucap, "Sebentar lagi akan datang seseorang yang memandang dengan pandangan mata setan." Tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian biru. Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Mengapa kamu dan kawan-kawanmu mencaciku?" Orang itu segera pergi dan mengajak kawan-kawannya. Lalu mereka bersumpah bahwa mereka tidak berkata begitu, hingga akhirnya beliau melepaskan mereka. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, mereka, orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad. At-Taubah ayat 74. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah bahwa ada dua orang yang berkelahi, salah satunya dari Juhainah, sedang yang lain dari Ghifar. Kebetulan suku Juhainah adalah sekutu Ansar. Ketika orang dari suku Ghifar itu mengalahkan lawannya yang dari suku Juhainah, Abdullah bin Ubay berkata kepada suku Aus, "Bantulah saudara kalian. Demi Allah, perumpamaan antara kita dan Muhammad tidak lain seperti kata pepatah, gemukkan anjingmu, pasti dia memangsamu." Seorang dari kaum muslimin lalu pergi melaporkan ucapannya itu kepada Nabi SAW. Beliau lalu memanggilnya dan menanyainya, tapi dia bersumpah bahwa dia tidak mengatakan demikian. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, mereka, orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad. At-Taubah ayat 74. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki yang bernama Al-Aswad berniat membunuh Nabi SAW. Maka turunlah ayat, mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai, yakni mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. At-Taubah ayat 74. Ibnu Jarir dan Abu Syekh meriwayatkan dari Ikrimah bahwa bekas budak Bani Adi bin Ka'ab membunuh seorang pria Ansar.
Lalu Nabi SAW memutuskan diatnya bernilai 12.000 dirham. Mengenai kejadian inilah turun ayat, mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai, yakni mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mencela sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Imam Qurtubi dalam tafsirnya membagi 6 bahasan masalah dalam ayat ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yahlifuna billahi ma qalu." Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Al-Jallas bin Suwaid bin As-Samit dan Wadi'ah bin Thabit, orang yang mencela Nabi SAW saat Nabi tidak ada di sana bersama mereka. Mereka berkata, "Demi Allah, seandainya perkataan Muhammad kepada pemimpin dan pembesar kami itu benar, maka pastilah kita akan lebih buruk dari keledai." Tanpa sengaja, Amir bin Qais mendengar celaan mereka itu, maka ia berkata kepada mereka, "Memang benar, demi Allah, sesungguhnya Muhammad ini benar dan dapat dipercaya. Memang benar kalian lebih buruk daripada keledai." Amir lalu segera menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian ini. Setelah itu datanglah Jallas, dan ia bersumpah dengan nama Allah di depan mimbar Nabi SAW bahwa pengaduan Amir itu hanya cerita bohong. Amir kemudian bersumpah di hadapan Nabi SAW bahwa pengaduannya itu memang benar. Dia lalu berdoa, "Ya Allah, turunkanlah kepada nabimu yang benar itu sesuatu yang dapat membuktikan ucapanku." Lalu turunlah ayat ini. Ada yang meriwayatkan bahwa yang mendengar pembicaraan kedua orang munafik itu adalah Hudzaifah. Ada juga yang meriwayatkan bahwa yang mendengar pembicaraan kedua orang munafik itu adalah anak tiri dari salah satu orang munafik itu. Namanya adalah Amir bin Sa'ad. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Terakhir ada yang mengatakan bahwa yang mendengar pembicaraan kedua orang munafik itu adalah Mus'ab, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrarul Wajiz. Setelah terbukti kebohongannya, Al-Jallas berniat membunuh Amir agar Amir tidak menceritakan perihal kebohongannya itu kepada orang lain. Namun niat tinggallah niat, ternyata Al-Jallas tidak berani melakukannya, seperti yang diberitahukan pada kelanjutan ayat, "Wahammu bima lam yanalu," dan mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Mujahid mengatakan bahwa ketika orang yang mendengar perkataan Al-Jallas tadi mengatakan akan mengadukan ucapannya itu kepada Nabi SAW, Al-Jallas pun berniat membunuhnya. Namun niat itu tidak kesampaian karena ia tidak mampu melakukannya, seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah, "Wahammu bima lam yanalu," dan mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abdullah bin Ubay, yaitu ketika ada 2 orang yang bertikai, lalu salah satu dari mereka berasal dari keturunan Ghifar, sedangkan yang satunya lagi berasal dari keturunan Juhainah. Keturunan Juhainah merupakan sekutu golongan Ansar, maka Ibnu Ubay berusaha mengadu domba mereka. Ia berkata, "Wahai Bani Aus dan Khazraj, tolonglah saudara kalian itu. Demi Allah, kita dengan Muhammad itu seperti ungkapan memelihara harimau dari kecil, dan setelah besar ia memakanmu. Lihatlah nanti, ketika kita sampai di Madinah, para pembesar akan dapat diusir oleh orang-orang yang terhina." Pada saat Nabi SAW mendengar hal ini, datanglah Abdullah bin Ubay menghadap Nabi SAW dan bersumpah bahwa ia tidak pernah mengatakannya. Riwayat yang kedua ini disampaikan oleh Qatadah. Pendapat ketiga disebutkan oleh Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, mengatakan bahwa kata-kata yang menyakitkan itu berasal dari semua orang munafik. Riwayat ketiga ini disampaikan oleh Al-Hasan. Ibnul Arabi berkata, pendapat ketiga inilah yang paling benar, karena makna dari kata-kata yang menyakitkan biasanya ada pada diri orang-orang munafik. Intinya mereka semua berkeyakinan bahwa Muhammad SAW bukanlah seorang nabi. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Sungguh mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran dengan mencela Nabi Muhammad, dan karenanya menjadi kafir setelah berislam. Menurut An-Naqasi, maknanya yaitu saat mereka mendustai janji Allah yang akan mengembalikan Mekah ke tangan kaum muslim.
Ada yang berpendapat bahwa perkataan kafir ini adalah perkataan Al-Jallas. Kalau memang ajaran yang disampaikan Muhammad itu benar, berarti kami lebih hina dibandingkan keledai. Juga perkataan Abdullah bin Ubay, lihatlah nanti ketika kita sampai di Madinah, para pembesar akan diusir oleh orang-orang yang terhina. Sementara itu, Al-Qushairi berpendapat bahwa perkataan kafir adalah penghinaan dan makian terhadap Nabi SAW serta penghujaman terhadap ajaran Islam dari belakang. Maksud firman Allah, wa kafaru ba'da islamihim, dan karenanya menjadi kafir setelah berislam, adalah setelah mereka dianggap telah masuk agama Islam. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu masuk dalam kategori orang-orang kafir. Bukan hanya itu, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian kufur. Al-Munafikun ayat 3. Ayat bab ini juga menunjukkan bahwa kekufuran itu dapat terrealisasi melalui segala hal yang bertentangan dengan kepercayaan dan hal-hal yang sudah pasti. Walaupun keimanan dapat diraih dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat, tanpa harus membuktikannya dengan suatu perkataan atau perbuatan lainnya, kecuali dengan sholat. Ishaq bin Rahawih berkata, para ulama sepakat mengenai sholat yang tidak didapati dalam ibadah lainnya. Mereka berkata, barang siapa diketahui bahwa seseorang itu kafir, namun orang tersebut melakukan sholat tepat pada waktunya, dan ia juga melaksanakan sholat sunat yang begitu banyak jumlahnya, maka walaupun orang tersebut tidak berikrar dan bersyahadat secara langsung dengan lisannya, namun ia tetap dianggap telah beriman. Hal ini tidak dapat direpresentasikan oleh puasa atau zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hammu bima lam yanalu," dan mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik yang berniat membunuh Nabi SAW pada malam Aqabah saat perang Tabuk. Mereka berjumlah 12 orang. Hudzaifah meriwayatkan bahwa sampai-sampai Rasulullah SAW ketika itu dapat menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Kemudian beliau ditanya, "Mengapa engkau tidak mengutus salah satu dari kami untuk menghukum mati mereka?" Beliau menjawab, "Aku khawatir pada suatu hari nanti ada yang mengatakan bahwa aku telah membunuh sahabatku sendiri. Biarkanlah mereka diberikan hukuman oleh Allah dengan Dubailah." Para sahabat lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan Dubailah?" Beliau menjawab, "Bola api dari neraka jahanam yang dihujamkan pada degup jantung mereka hingga nyawa mereka terhempaskan. Memang begitulah yang terjadi pada mereka." Hadis riwayat Muslim dalam pembahasan tentang tanda-tanda orang munafik. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa niat yang dimaksud pada ayat ini adalah mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin mereka dan meletakkan sebuah mahkota di atas kepalanya. Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih." Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maksudnya adalah mereka sama sekali tidak dapat mencela Allah dan Rasul-Nya. Dalam Jami'ul Bayan atau Tafsir At-Tabari disebutkan, Asy-Sya'bi berkata, pada saat itu mereka meminta diyat, pengganti hukuman qisas, yaitu dengan sejumlah uang yang ditentukan. Lalu Rasulullah SAW mengabulkan permintaan mereka. Setelah itu mereka menjadi kaya karena banyaknya uang yang diberikan kepada mereka. Ikrimah menyebutkan bahwa uang yang diminta oleh mereka berjumlah 12.000 keping emas. Diriwayatkan bahwa orang yang dibunuh pada saat itu adalah seorang hamba sahaya milik Al-Jallas. Al-Kalbi menyebutkan bahwa sebelum menerima uang tersebut, sebenarnya hidup mereka selalu dalam kesusahan. Mereka tidak pernah mengendarai kuda dan tidak pernah memperoleh hasil rampasan perang. Setelah Nabi SAW menyerahkan uang diyat itu kepada mereka, mereka menjadi kaya dan tidak perlu lagi harta rampasan perang. Sebuah peribahasa dalam bahasa Arab yang sesuai dengan mereka yaitu, berhati-hatilah dengan perlakuan buruk dari orang yang telah engkau perlakukan dengan baik. Al-Qushairi Abu Nasr berkisah, Al-Bujali pernah ditanya oleh seseorang, apakah engkau pernah membaca suatu ayat dalam Al-Quran yang sesuai dengan peribahasa,
berhati-hatilah dengan perlakuan buruk dari orang yang telah engkau perlakukan dengan baik. Ia menjawab, tentu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih." Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iyyatubu yaku khairal lahum." Maka jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Menurut satu riwayat, ketika mendengar ayat ini diturunkan, Al-Jallas segera beristighfar dan bertobat. Sebagaimana disebutkan dalam Jami'ul Bayan atau Tafsir At-Tabari, diriwayatkan dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, pada saat diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iyyatubu yaku khairal lahum," maka jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Al-Jallas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sepertinya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadaku untuk bertobat, maka saat ini aku ingin bertobat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tobatnya. Ayat ini menunjukkan tobatnya seorang pria kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keimanan. Mereka itulah yang oleh para ulama fikih disebut kafir zindik. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai penerimaan tobat dari orang-orang seperti ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tobat mereka dapat diterima. Imam Maliki berpendapat bahwa tobat mereka tidak dapat diketahui, diterima atau tidak. Itu karena mereka telah menutupi kekafiran mereka dan memperlihatkan keimanan mereka. Padahal keimanan hanya dapat diketahui dari ucapan seseorang. Menurut Imam Qurtubi, inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Banyak orang berkata, "Aku orang yang beriman" atau mukmin. Namun pada kenyataannya, ia menyembunyikan kekafirannya. Apabila telah diketahui apa yang ia sembunyikan, ia akan berkata, "Aku bertobat atas perbuatanku itu." Padahal ia tetap tidak berubah. Lain halnya bila orang tersebut datang untuk bertobat dengan kesadaran sendiri, sebelum diketahui keburukan yang tersimpan di dalam dirinya. Orang seperti inilah yang dapat dipastikan tobatnya diterima, dan orang seperti inilah yang dimaksud oleh ayat tadi. Keenam, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyatawallau," dan jika mereka berpaling, maksudnya adalah apabila mereka menolak untuk bertobat dan menolak kembali kepada keimanannya. "Yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah." Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Maksudnya adalah mengazab di dunia dengan hukuman mati dan di akhirat dengan siksa api neraka. "Wa ma lahum fil ardi min wali," dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung. Maksudnya adalah pelindung yang dapat melindungi mereka. "Wala nasir," dan tidak pula penolong di muka bumi. Maksudnya adalah penolong yang dapat menolong mereka.